Oke, selamat siang UBK, apa kabar? Saya Claudi dari Marketing, dan hari ini kita akan kembali lagi di Kopi Daring IG UBK dengan satu bintang yang sangat spesial. Hari ini ada seorang alumni dari Fakultas Fisip UBK bernama Mas Endik Kuswoyo, dan hari ini temanya adalah berdikari, ya guys. Jadi untuk teman-teman yang pengen banget kuliah sambil kerja, mungkin sudah kuliah sambil kerja dan ingin mendapatkan tips-tips gimana sih cara biar konsisten. Nah, di sini nih, Mas Endik sebagai seorang scriptwriter yang sangat beken akan membagi-bagi tips bagi Soekarno Muda semua. Jadi saya persilahkan, apa kabar Mas Endik? Kabar baik. Aduh, alhamdulillah. Mantap sekali. Terakhir kali kita ngobrol-ngobrol itu tahun lalu, Mas ya? Tahun lalu ya di GBK kali ya. Iya, tahun lalu di GBK kita sempat ngobrol-ngobrol, eh, terus kita ngomongin tentang Bung Karno waktu itu, seingat saya. Seru banget, tapi sayang sekali kepotong waktu itu ya. Ya, ya. Kalau kita ketemu yang diobrolin pasti Bung Karno lah ya. Iya, dan ternyata Mas Endik ini punya knowledge yang luar biasa tentang Bung Karno, sejarahnya, dan wah, bener-bener saya tuh terkagum-kagum, Mas. Makasih banyak, Mas. Oh, sama-sama. Iya. Terus gimana kabarnya, Mas? Sibukannya gimana nih di tengah pandemi sekarang ini, masa transisi ke new normal? Lagi ngapain aja nih, Mas? Kalau saya sih alhamdulillah ya karena kerjanya memang sendiri terus di Mm-mm. rumah gitu ya. Ketika corona selama COVID ini Mm-mm. justru memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin buat banyak cerita dengan membuat cerita-cerita baru, menulis lebih tenang gitu karena memang Mm-mm. tidak ada yang WhatsApp, Mas ayo ngopi ya gitu nggak ada. Jadi ternyata masa COVID ini Mas Endik bisa gunakan untuk sangat produktif ya. Ya, alhamdulillah begitu ya kira-kira. Oke, nah Mas Endik ini kan terkenal sebagai seorang penulis scriptwriter, film, sinetron, FTV, buku. Itu gimana sih perjalanannya, Mas? Kalau perjalanannya cukup panjang ya. Jadi Hmm, saya berpikir begini dari dulu bahwa sebenarnya selain pendidikan itu ada yang paling penting yaitu pertemanan. pertemanan. Ya, jadi kenapa saya memilih ke kuliah ke UBK waktu itu juga karena teman gitu. Mm-mm. Dulu ketika saya masih di Jogja, saya ngambil broadcast ya, Mm-mm. broadcast radio televisi. Artinya memang ada peluang gitu dalam tahun 2003 itu belum sepesat ini gitu. YouTube belum ada, maksudnya belum populer. Saya sudah punya akun YouTube gitu-gitu sudah saya manfaatkan. Nah, ketika saya kuliah itu hampir semua teman-teman saya ini pengennya jadi sutradara, pengennya di depan layar, megang kamera gitu-gitu. Hampir dari satu kelas itu 30 sampai 40 orang nggak ada yang punya cita-cita jadi penulis, cita-citanya sutradara, DOP itu kameramen, terus lighting yang pokoknya ada bentuknya gitu. Terus kemudian mereka kan sering dapat tugas, dapat apa gitu, ketika ngumpul-ngumpul mereka ngomong terus, idenya begini, orang-orang kreatif, saya diam aja, nulis. Besok ketika ketemu lagi, ini yang kamu bicarakan kemarin itu ada kayak resumnya, ada rangkumannya. Nah dari situ kemudian lama-lama kok jadi duit gitu. Mm-mm. Nah, Jadi ada penghasilan ya dari situ ya. ada penghasilan, sementara Mm-mm. mereka itu waktu bikin tugas kan pasti keluar duit. Ini Oke. beli kamera, beli apa namanya, sewa lokasi segala macam gitu. Beli makan untuk krunya, kok saya dapat duit gitu. Dari situ saya berpikir bahwa oke, saya akan menekuni dunia penulisan gitu. Walaupun sebelumnya sudah pernah nulis cerpen, puisi gitu-gitu sih. Gitu Mas ya. Nah itu waktu di Jogja mulainya berarti ya. Waktu di Jogja, terus saya sering datang ke pameran-pameran buku, saya nulis novel, terus ketemulah saya kenal sama namanya Fajar Nugros ya, sekarang Hmm. sutradara. Nah, ketika Fajar Nugros ke Jakarta, saya kayak support ide-ide cerita gitu. Mas, aku di Jakarta nih punya ide cerita nggak? Aku bisa kirim. Nggak dibayar, tapi tetap mengirim gitu, karena Hmm. pengen Hmm. belajar ya. Kemudian dikasih contoh sama Nugros, ini bagusnya begini gitu. Sampai akhirnya 2012 saya memutuskan untuk, oke, ini ada kesempatan dari Fajar Nugros harus saya ambil dan
Fajar sudah menjadi sutradara waktu itu di Cinema Art, sehingga saya 2012 itu termasuk orang yang beruntung, walaupun modal 0 rupiah, tapi saya punya teman di Fajar Nugroho itu yang menanyakan ke produser, Pak ini ada penulis Andi Kuswoyo, walaupun gagal ya waktu itu, gagal artinya memang apa yang kita bikin sinetron pertama saya itu nggak berhasil, karena segala macamnya belum tahu, cuman bondo nekat gitu kalau orang Surabaya. Yang penting jalanin dulu gitu ya. Ya, jalanin dulu. Yang penting jalanin dulu. Dan yang penting kalau saya waktu itu selama di Jakarta, apa yang saya dapat tempat tinggal sudah cukup. Ternyata masih dapat makan, alhamdulillah banget gitu. Mau kemana-mana, ternyata dijemput. Oh, ternyata sekeren itu penulis gitu. Kalau waktu di Jogja, kayak mungkin karena memang banyak seniman gitu, banyak penulis yang senior. Jadi kalau di Jogja itu saya masih bikinin kopi untuk senior masih ya istilahnya nraktir mie godok gitu-gitu ya. Ketika di Jakarta, ketika saya datang, saya ini gagal nih membuat sebuah sinetron, istilahnya gagal, benar-benar gagal total. Berapa episode itu harus ngulang. Tapi kok saya dijemput gitu dari apartemen ke kantor itu jaraknya sekitar 500 meter lah, tapi udah dijemput. Nah, dari situ saya merasa, oke, berarti penulis memang sangat dihargai untuk di Jakarta. Gitu. Baik, siap. Nah, Jakarta berarti tahun berapa tuh, Mas? Mulainya? 2012 itu ya? Iya. 2012, dan itu udah sambil kuliah? Belum. Kuliahnya tahun berapa tuh, Mas? 2015 saya masuk, apa 2014 saya lupa. Masuk sekitar 2014 dan 2015 ya? Ya, 2014 kalau nggak salah, itu bulan Maret kalau nggak salah saya masuk. Oke. Nah, pada saat itu berarti Mas Endik sudah bekerja sebagai seorang scriptwriter ya? Sudah. Dan tentunya sudah ya. Tentunya kan script writing itu kan membutuhkan waktu dan effort. Begitu juga kuliah. Waktu itu Mas Endik gimana sih cara bagi waktunya? Ya, kalau ngomongin waktu, sudah pasti waktunya penulis ini yang sangat berharga ya. Bayangkan jadi subuh gitu bangun harus nulis dan deadline-nya harus sebelum jam 10 malam. 10 malam skenario itu harus dikirim ke lapangan. Artinya memang sangat luar biasa deadline-nya. Berbeda dengan kita yang ngantor. Misal sudah tahu, oke, gue ngantor sampai kantor jam 8, pulang jam 4 lah misal. Atau pulang jam 3. Tapi kalau penulis itu full time, memang waktunya harus ke sana. Ketika ada tayangan, lu harus nulis. Bahwa kalau kita telat sehari, itu 200 juta pasti hilang. Waduh. Yang di syuting nggak ada gitu. Ceritanya nggak ada. Betul. Tapi kan waktu di Jogja itu istilahnya gagal kuliah ya. Hanya sampai 1 semester, nggak kuat bayar gitu. Dan saya bukan orang kaya memang. Sehingga untuk bisa kuliah ternyata tidak mudah. Kenapa saya kuliah? Karena waktu SD guru saya bilang begini, dulu waktu saya kuliah, saya itu jualan koran gitu kan, segampang itu. Tapi tahun berapa ternyata? Iya. Jualan koran nggak ada yang baca. Biaya produksi sudah sangat apa ya, biaya makan di Jogja itu kan paling murah untuk di Indonesia itu kan di Jogja. Tapi ternyata dengan jualan koran itu nggak segampang yang kita pikirkan. Memang koran itu punya waktu, anggaplah jam 4 sampai jam 8 pagi, oke lah kita jualan koran. Setelah itu kan nggak laku. Betul. Tapi ternyata berbeda, itu tahun 70-an lalu ketika guru saya SMP jualan koran, itu sudah beda. Ketika beda, yang beli sudah nggak ada, anak-anak sudah mulai main handphone waktu itu. Wow, berat. Sehingga saya memutuskan, gue nggak sanggup untuk bayar kuliah waktu itu. Gitu ya. Dan silakan. Susah gitu. Makan, kalau orang kan puasa Senin Kemis. Saya waktu di Jogja makannya Senin Kemis. Kebalikan Mas ya. Kebalikan. Iya. Nah, berarti dari Jogja Mas Endik itu pindah ke Jakarta karena scriptwriting ya, karena pekerjaan ya. Betul. Kemudian masuk ke UBK. Kenapa milih UBK sih dulu, Mas? UBK itu kan dekat dengan stasiun kereta. Iya, betul. Ini sebenarnya Cikini, sebelah kirinya itu ada bioskop yang keren banget. Jadi saya sebenarnya kenapa kuliah UBK, terus kalau malam itu kita nongkrongnya di di Bata Merah, tim. Itu semua seniman kumpul di situ. Oh iya, betul.
Dan saya punya apa istilahnya waktu itu kerja di ada yang namanya Rapi Film kan, masih sempet lah, masih bisa ke kantor. Hmm. Ketika saya memilih ke UBK itu karena memang pertama memang transport ya, waktu itu saya kan tinggal di Kedoya. Hmm. Di Kedoya naik apa namanya, naik Kopaja kalau nggak salah itu ke Tanah Abang, dari Tanah Abang bisa naik kereta atau naik Kopaja lagi nyambung 2 kali. Sangat sangat membantu menurut saya, sangat luar biasa tuh, aksesnya sangat gampang. Terus kalau mau kemana-mana itu Cikini masalahnya, dia kan Cikini Gondang ya, aku Iya. Cikini ya. Akses mudah kemana-mana Mas ya. Akses sangat mudah, itu kita cuma tinggal lompat pagar. Dulu kan nggak boleh tuh lompat pagar. Iya. Sampai sekarang nggak boleh juga buat pagar dong. Masih itu pagar hijau itu kan depan stasiun. Iya, di situ itu transport menurut saya memang kalau Cikini itu sudah semua orang tahu lah ya, bahwa lu dari manapun kalau mau ke Cikini sangat gampang. Sangat gampang. Terus kalau ya mungkin karena ada jiwa seniman, kalau malam itu suka nongkrong di Bata Merah itu, dengan anak-anak IKJ, ngobrol tentang film, ketemu sutradara, ketemu produser bisa di situ gitu, sambil makan yang ya 15.000 20.000 oke banget lah. Kalau malam Jumat ada Cak Nun lagi di situ ya kan? Iya. Nah, Mas, apa namanya? Selama di UBK kan kuliah sambil kerja. Pernah nggak dapat inspirasi bikin cerita tentang anak kampus gitu selama di UBK? Menjadi sebuah skrip dan sebuah sinetron gitu. Kalau sinetron jarang ya, mungkin sebagai karakter ya mungkin misal saya punya temen pelit gitu. Saya punya temen baik banget, sering saya jadikan referensi karakter. Tapi kalau dari pekerjaan apanya itu justru sering menjadi ide untuk FTV sebenarnya. Oh karakternya temen gue nih begini nih, ada yang suka motor lah, ada yang jualan empek-empek lah, ada yang jualan apa gitu, ada yang kerja di PLN, ada yang orang kaya banget, ada yang Pak RT, jadi macam-macam karakternya gitu. Jadi dari lingkungan terinspirasi gitu Mas ya? Dari lingkungan terinspirasi, ada yang kerja di Transjakarta, bahkan ada yang kerja di KPK, teman sekelas saya. Terus ada juga yang suka jalan-jalan tuh, kerja di NGO ya, lembaga asing. Itu menurut saya sangat keren nih, orang-orang yang ilmunya sangat luar biasa, di luar ilmu yang kita pelajarin, di luar diktat. Terus ada dosen yang apa ya, kalau ngomong itu suka pakai hadis-hadis gitu, itu keren menurut saya. Jadi begini nih, kamu nggak boleh begini, terus kasih hadisnya. Sambil itu kita dekat gitu. Oke, siap Mas. Nih ada yang nanya nih, kenapa insya Allah surga tahun depan? Jawabannya apa tuh Mas? Keren gitu ya. Ya, jadi insya Allah surga itu program yang dibuat khusus untuk bulan puasa. Oh iya, tuh Ya. khusus bulan puasa. Tunggu bulan puasa depan. Kayak kemarin ada istilahnya ada pandemi gitu kan. Kebetulan kan beberapa skenario yang saya tulis itu sisa ya. Misal harusnya 1 episode bisa jadi 1,5, bisa jadi 2 episode gitu-gitu. Karena biasanya saya kalau nulis dilebih-lebihin dikit lah biar bisa madet-madetin gitu. Ketika ada pandemi udah deh kita panjang-panjangin aja gitu. Nyampe gitu Mas ya. Berarti script writing itu ya saya juga mengerti sih bahwa menulis sebuah skrip itu membutuhkan waktu, membutuhkan ide, membutuhkan tenaga yang sangat banyak ya. Nah, waktu Mas Endik itu kuliah kan sambil kerja. Begitu juga teman-teman Mas Endik pertemanan itu kan kerja semua. Iya, iya. Pengalamannya gimana sih Mas menjalankan usaha seperti Mas nih, script writing yang memang berat banget sambil bisa kuliah tuh gimana cara bagi waktunya gitu? Buat saya itu lumayan luar biasa ya. Jadi sebenarnya setiap orang kan pasti punya waktu jeda istirahat nih. Pasti ya. Misalkan ada yang kerjanya kayak tadi PNS misal, teman saya lah, dia kerja di ya contoh ya. Itu kan sangat luar biasa juga waktunya. Dia kayak yang jaga-jaga portal gitu kan. Harus keliling, harus apa, tapi ternyata kita bisa. Kan sebenarnya jadwal yang paling utama adalah jadwal kuliah itu kita mau ngambil jam berapa? Mau kelas pagi, siang, sore, atau malam. Kalau saya ngambilnya malam. Oke. Sehingga ritme pekerjaan saya adalah dari pagi sampai siang. Sampai sore. Kita sudah masuk ke jam kuliah, kita kan sudah menghitung waktu. Oke, dari Kedoya Elok ke Cikini itu sekitar 1 jam. Artinya memang saya harus prepare waktu cukup lama gitu.
Dan selama di Kopaja itu kan kita harus baca. Kalau saya kan nggak tahu ya teman-teman, cuman kalau saya memang hobinya baca, jadi yang saya baca itu diktat. Kalau yang lain baca novel, baca majalah, saya baca diktat kuliah itu. Oh, ternyata ada ajaran Bung Karno itu begini. Oh, kok saya nggak suka nih dengan cerita yang ini. Diskusilah sampai kampus, kita diskusi sambil nunggu dosen, atau di depan kan ada kayak angkringan tuh waktu itu. Kita dari situ, kok aku nggak suka ya dengan diktat ini ya, ini kok begini. Nah, barulah kita diskusikan gitu. Nah, dari situ menurut saya ilmu yang kita pelajarin adalah ilmu yang dipelajarin sambil fun. Misal sambil ngopi terus kita ngomongin tentang ajaran Bung Karno, ngomongin tentang ekonomi, ngomongin tentang ilmu politik. Lanjut Mas, bagaimana Mas? Ya, sinyalnya memang begini. Oh ya, baik. Cek. Nah, mantap Mas. Si Mas sudah beres. Jadi, Oke. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menikmati proses belajar itu, baik ketemu dengan dosennya, baik ketemu dengan teman kuliahnya, baik ketika kita memanfaatkan waktu selama perjalanan. Saya belum tahu kalau teman-teman yang naik motor bagaimana gitu. Saya dulu pernah tuh karena iseng, saya rekam. Dosennya ngomong, saya rekam pakai handphone, saya pakai headset dengerin pulang gitu kan, sambil ngantuk-ngantuk gitu, tapi masih sempat lah ya. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk membagi waktu, karena kita sudah tahu kapan kita bekerja, itu dari jam berapa sampai jam berapa. Bahkan ada teman saya yang security, itu dia selalu malam kerjanya. Artinya memang dia harus buru-buru pulang kuliah, itu jam 9 dia harus pulang gitu. 9 malam harus sampai tempatnya dia kerja. Artinya memang dia seringkali meninggalkan kelas itu di tengah-tengah. Misal nih jam 8 dia tiba-tiba sudah pamit, padahal kita kelasnya belum selesai. Tapi ya bagaimanapun itu sebuah proses yang harus dijalani gitu. Siap Mas. Jadi memang kembali lagi ke niat, karena seperti Mas Endik tadi bilang, kita semuanya kira-kira udah punya jadwal gitu ya, schedule gitu ya. Udah ketahuan kerja dari kapan sampai kapan, kuliah dari kapan sampai kapan. Jadi memang tinggal disesuaikan aja gitu. Tadi Mas Endik juga ceritakan bahwa Mas Endik itu sampai di bis aja, naik bis mau ke kampus, itu masih baca diklat kuliah gitu kan? Iya. Berarti memang kembali lagi kalau misalkan Soekarno Muda ini mau kuliah sambil kerja, memang udah full tentang niat gitu Mas ya? Ya pasti, niatnya dulu. Kamu mau kuliah itu mau cari apa gitu? Apakah cuma sekedar cari ijazah, ataukah cari ilmu, ataukah cari teman gitu? Kalau saya kan harus tiga-tiganya harus dapat dong. Tiga-tiganya. Cari ilmu ya kita rajin masuk kelas, mempelajari apa yang diajarkan dosen. Kalau cari temen ya harus benar. Kalau saya nongkrongnya bahkan sering di kimia gitu, bukan hanya di kampus pegangsaan. Kenapa? Karena memang di sana banyak orang yang bisa kita akses. Kita ngobrol dengan kakak kelas, ngobrol dengan adik kelas. Karena ilmu itu benar-benar harus kita yang mencari. Dia tidak akan datang dengan sendirinya. Setuju saya, betul Mas, betul sekali Mas. Nah, sesuai dengan tema kan kita membicarakan berdikari gitu Mas ya. Dan berdikari itu kan ada salah satu filosofi dari Bung Karno ya. Nah, bagi Mas Endik sendiri ini arti berdikari ini apa sih Mas? Ya kalau berdikari itu sebenarnya kan kita bisa mandiri nih.
paling gampang ya, berdikari di kaki sendiri. Memang kita, kalau kamu mau makan ya harus bisa bikin masak sendiri, minimal kamu punya uang untuk beli sendiri. Itu kan contoh-contoh yang paling sederhana. Jadi berdikari itu ya ketika kita kuliah, kita tidak menyusahkan orang lain. Artinya tidak menyusahkan orang tua, tidak tergantung ke bapak dan ibu, tergantung ke kakak. Misalkan kasihan, kakaknya harus kerja, kita cuma minta duit untuk biaya kuliah. Sekarang ini kan begitu banyak orang yang berpikir, aduh kuliah mahal. Kayak saya dulu kan, berpikir bahwa ketika menjadi dagang koran itu sudah beda. Ternyata enggak. Kita bisa ngukur kemampuan kita berapa, pendapatan kita berapa, untuk kuliah itu berapa persen, itu sudah bisa kita ukur semuanya. Zaman udah canggih, gitu kan. Kita bisa memprediksi, oke, aku akan kuliah dengan waktu saya di UBK kan 4 tahun, kan duit sekian juta untuk transport, untuk makan, udah terhitung semuanya. Ya, lanjut Mas, silakan Mas. Sudah stabil? Ya. Kalau saya sih, kita semuanya sebenarnya sudah bisa kita ukur. Kemampuan kita secara finansial, kemampuan kita secara berpikir, kemampuan kita secara waktu, semuanya sudah kita ukur. Jadi kalau menurut saya, berdikari adalah ketika saya waktu itu bisa kuliah tanpa menyusahkan orang lain, menyusahkan orang tua dan saudara. Artinya memang harus mencari biaya sendiri untuk kuliah. Menurut saya itu keren berdikarinya. Zaman sekarang gitu kan. Gitu Mas ya, betul Mas. Nah, kembali lagi ke berdikari itu Mas ya. Kira-kira untuk zaman sekarang nih Mas, effort apa aja atau usaha apa aja sih yang bisa dilakukan Soekarno Muda nih yang baru-baru pengen, oke, gue kuliah nih, gue pengen sambil kerja. Apa sih yang mereka bisa lakukan? Ide-ide atau kreativitas gitu Mas? Banyak sebenarnya. Kalau kita sekarang kan bisa manfaatin sosial media, bisa nggak sih dapat duit dari situ? Sangat bisa. Contoh kan banyak banget itu situs-situs online yang membayar kita. Untuk misal kita punya MOS, ya kita tulis tentang MOS ini bagaimana produksi. Kita ulas dari sudut pandang kita sebagai pemakai, misalnya sebagai pengguna MOS. Misalkan ada gunting, kita tulis dengan gunting tapi dari sudut pandang yang berbeda. Misal, siapa sih penemu gunting? Kita nggak pernah tahu. Harus mencari. Misalkan ada handphone baru, ya kita review handphonenya. Itu per artikel bisa dibayar 20.000. Kalau kita ngomongin sekarang, sekarang lagi banyak PHK. Halo, dari zaman dulu juga nyari ya itu susah. Kamu kuliah, kita sudah kuliah nih, saya nih sudah kuliah 4 tahun, untuk masuk ke perusahaan besar segede Kompas misal, itu pasti ditanya, kamu punya pengalaman kerja nggak? Minimal pengalaman kerja 2 tahun, kalau kita baca di koran-koran, di internet lowongan kerja, pasti minimal 1 tahun bekerja. Artinya kita kuliah dulu 4 tahun, 1 tahun cuman untuk nyari pengalaman kerja supaya kita bisa masuk ke perusahaan gede. Kenapa nggak sambil kuliah kita sudah kerja? Bisa, contoh, teman saya punya kedai kopi. Kalau saya nggak bisa full time, saya tinggal bilang begini kok, mau nggak gue jadi marketingnya? Contoh paling sederhana, itu menjadi pengalaman kerja. Masa sih nggak punya teman yang punya warteg gitu? Misal ada warteg, saya yang jadi marketingnya deh ke teman-teman. Dan itu sering terjadi untuk anak-anak di Jakarta. Pendatang-pendatang itu selalu nyari warteg enak di mana ya gitu. Jadi ya seperti tadi Mas Yanik bilang, banyak pendatang dan
pendatang-pendatang itu yang kuliah tuh pasti nyari warteg enak, kafe enak di mana gitu ya. Ya pasti kan, pasti. Hmm. Di Jakarta berapa juta sih penduduknya, dan jangan berpikir kok gue jualan warteg, oh semua orang makan warteg gitu kan. Kalau misalkan Betul. kita kasih diskon nih, datang ke warteg gue, tinggal hitung-hitungannya bagaimana. Misal, saya pernah tuh, teman saya itu kayak punya showroom apa, motor bekas. Ya kita bisa membantu menjadi, apa sih bahasa kerennya, marketing, makelar. Tapi itu menghasilkan banyak banget. Sosial media, segala macam itu menjadi sumber pendapatan untuk generasi milenial saat ini. YouTube, Instagram, Facebook, semuanya itu bisa menghasilkan duit asal kita kreatif. Kalau kita melihat info-info sekarang, info lowongan pekerjaan sekarang, itu paling banyak adalah konten kreator. Mau kuliah di mana lo mau jadi konten kreator? Nggak ada. Dari mana kuliahnya? Baru mau dibikin itu SMK, broadcast lah, inilah. Sementara saya sudah di UBK ngambil ilmu politik. Saya gampang menjelaskan. Kenapa kamu politik kok ngelamar kerjaan di sini? Saya dengan santai menjelaskan, oh, politik itu ilmu paling tua. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Bagaimana kita bisa membuat sebuah program yang bagus untuk channelmu? Harus butuh strategi, bro, butuh politik, gitu kan akhirnya. Akhirnya mereka percaya, oke, orang politik bisa masuk menjadi content creator, gitu. Itu kan berdasar pengalaman, gitu. Jadi kreativitas aja Mas ya, sebenarnya apapun tuh bisa dilakukan asal kitanya mau kreatif dan mencari ide gitu ya. Betul. Sekarang medianya sangat, handphone juga banyak banget teman-teman saya yang membuat iklan itu cuma dari handphone. Iya, saya juga sempat lihat kemarin teman saya bikin iklan buat satu perusahaan hanya pakai handphone, tuh menurut saya luar biasa loh Mas. Iya, itu kan yang kreativitas ya kan. Kembali lagi kreativitas ya. Kreativitasnya. Dan itu juga biayanya hanya biaya ya punya handphone gitu. Iya, sama dia dulu mungkin. Iya, betul. Nah, gini Mas, kan sekarang tuh udah serba digital nih Mas ya eranya gitu ya. Dan Mas Endik tadi sempat bilang bahwa Mas Endik tuh dari tahun 2003-an ya sudah punya YouTube kan? Sudah. Sudah ya. Nah, sudah punya peran digital gitu ya. Walaupun belum sesuatu banget nih digital, itu kan zaman dulu. Nah, sekarang kan Mas Endik sudah menjalankan peran digital di YouTube itu kan udah belasan tahun ya. Nah, sekarang nih, apa pentingnya sih peranan digital itu bagi sebuah usaha atau pekerjaan mungkin? Dan kira-kira nih, untuk teman-teman Soekarno Muda yang mau mempunyai peran digital atau presence digital gitu ya, apa sih yang mereka bisa lakukan gitu? Hanya dengan handphone mereka istilahnya gitu. Kalau saya pribadi gini, ketika saya mengenal YouTube dulu, itu memang menghasilkan ya, sangat gede dulu. Sehingga terlalu bernafsu untuk, oke, gue buat, akhirnya di-suspend semuanya, YouTube-nya. Di-suspend karena ngupload satu video ke banyak channel gitu kan. Sampai suatu ketika saya berpikir bahwa memang kalau kita masih kuliah, bekerja, YouTube itu hanya sebagai media pendamping, sebagai media promosi. Sebagai media kita mengenalkan, ini loh gue ada. Kalau di YouTube saya isinya tentang kopi, tentang keris, tentang istilahnya sejarah-sejarah kopi di Indonesia. Kenapa? Karena memang saya menyukai kopi, cukup sampai di situ. Sehingga orang tahu, oke, kalau nyari kopi, ahli kopi banyak di luar sana. Nyari barista banyak di luar sana. Tapi kalau nyari penikmat kopi yang tahu tentang sejarah kopi, kayaknya cuma saya. Karena mereka ngelihat itu kan terus-menerus saya lakukan. Misalkan saya iseng-iseng mengulas tentang kopi lasem. Bukan rasanya, bukan proses, historinya. Dulu tuh kopi lasem dibuat begini. Karena kopi lasem itu dibikin, itu dibuat untuk kalau orang kan rasanya, ini kopi rasanya fruity, ini kopi rasanya jeruk. Kalau saya enggak, benarkah kopi yang membawa ke Indonesia adalah orang Belanda? Kalau saya mempertanyakan itu. Tahun 1700, VOC membawa kopi dari Malabar ditaruh di mana? Saya nanya ke teman, di mana? Di rumahku itu di Jatinegara.
Di Jatinegara nggak hidup, dibawalah ke Pondok Kopi. Kok bisa? Nah, sampai sampai tempat itu dijadikan nama Pondok Kopi karena untuk ngedropin kopi dari Malabar. Pertanyaannya, emang iya Pondok Kopi dari Pondok Kopi terus nyebar ke seluruh Indonesia? Kenapa nggak sebaliknya? Kenapa nggak pikiran kita berbalik dari Bandung dibawa ke Pondok Kopi atau dari Cirebon dibawa ke Pondok Kopi? Kenapa harus kita balik? Kenapa dari Pondok Kopi baru nyebar? Kan ada kepentingan-kepentingan politik yang dilakukan VOC zaman itu. Mereka mengklaim bahwa kopi yang ada di Indonesia adalah bawaannya Belanda. Saya mengklaim bukan. Kopi itu sudah ada di Indonesia jauh sebelum VOC datang. Contoh lah, di Melabuh itu ada tulisan gede. Teuku Umar bilang, kalau kita besok pagi akan ngopi atau mati sahid. Masa iya kopi baru datang? Artinya memang kopi sudah ada duluan di Aceh. Gitu, sudah ada duluan di Aceh. Jadi sebenarnya tuh seperti yang Mas Endik ceritakan gitu ya. Bahasannya sebenarnya kopi-kopi juga, tapi angle dari apa yang dibahas itu yang penting gitu Mas ya. Iya, betul. Sudut pandangnya dari mana? Sehingga ketika kita punya sosial media, akan dilirik gitu. Sosial mediamu isinya apa? Sosial mediamu isinya apa? Pasti akan dilirik. Kalau sama-sama ngomongin handphone, tapi kalau saya membahas cuma hanya kameranya, pasti orang akan ngikutin terus. Tapi kalau membahas soalnya, pasti orang juga akan ngikutin terus. Oh, ini tentang harga, ini tentang kalau ngomongin kamera handphone tuh bisa ini kan orang mencari itu kan akhirnya. Gitu ya. Jadi masing-masing topik itu pasti ada yang nonton. Pasti ada masanya gitu Mas ya. Pasti. Contoh lah, ketika saya mengupload tentang keris gitu. Kenapa saya ngupload keris waktu itu? Karena memang dari zaman dulu saya mengagumin keris. Bukan mistisnya, tapi bentuknya. Dan keris itu kan banyak dijual ke luar negeri. Sehingga saya membuat sebuah review yang nonton sampai 18.000. Saya juga kaget juga, apaan sih gini doang gitu. Nggak tahu gitu. Terus ada nih, waktu itu main terapi sengat lebah. Itu tiba-tiba yang nonton banyak gitu, dibutuhkan. Ketika kita nonton YouTube, mencari sesuatu apa yang kita butuhkan. Misal, kenapa handphone itu review handphone itu sangat cepat viewernya? Karena ketika saya mau beli handphone, saya pasti nonton gimana sih bentuknya, gimana menurut dia nih reviewnya, bagus atau enggak, jangan-jangan bentuknya. Dari situ kita nonton gitu. Gitu ya. Jadi YouTube itu adalah sarana lebih orang tuh gini ya. YouTube itu selain orang pengen di entertain, mereka juga mencari informasi gitu Mas ya. Betul, betul. Paling banyak ditonton itu kan sebenarnya review atau cara-cara gitu ya, cara ini, cara membuat itu. Sama cara masak sebenarnya. Nah, ini karena apa? Karena generasi tidak mendapatkan pendidikan masak dari sekolahan. Kalau dulu ada, waktu saya SD, itu ada tata boga. Kita diajarin masak, diajarin bikin getuk, diajarin bikin macam. Saya SD loh itu. Sekarang nggak ada. Nggak tahu kalau sekarang nggak ada ya. Tentu iya. Sehingga saya dulu juga belajar. Ada kan tata boga namanya ada, kalau nggak salah. Ada. Sekarang nggak. Nyarinya di YouTube cara membuat getuk misalnya. Istri saya tuh bikin cara membuat sayur bening, yang nonton banyak. Sayur bening, bayangin cukup. Atau sayur bening padahal itu cukup simple bikinnya ya. Oh, gitu. Sayur bening, sayur bobor, tongseng, apa sih gitu, cuman bumbunya bawang merah, bawang putih, kasih cabai, diulek, kasih kecap dikit, beliin daging jadi tongseng. Ya, karena memang betul, mereka tidak tahu dan butuh. Nah, gini Mas. Sebenarnya sekarang nih, saya mau nanya agak-agak lebih teknis gitu Mas ya. Oke. Yang sifatnya lebih ke tips-tips buat anak-anak yang mau kuliah sambil kerja. Tapi sebelumnya nih Mas, ini saya ada saya lihat di
pertanyaan kita nih, ada satu chat menarik nih dari Boba Squish. Dia nanya nih, Bang, ada motivasi nggak untuk anak yang sekolah tapi tetap bisa menghasilkan uang? Sekolah ya, belum kuliah. Sepertinya belum kuliah. Jadi saya dulu waktu SMA, saya dulu justru SD saya sudah kerja sambil sekolah. SD nih, bayangin SD, saya sudah jadi pembantu di rumah karena nenek saya bantu kan. Nenek saya pembantu di rumah orang kaya sambil mijet-mijet. Nah, saya tiap hari di situ nyapu, ngepel, dapat uang saku. SD nih. SMP begitu juga. SMA, saya itu jualan bakso selama 3 tahun. Jadi kita sudah Selama tahu. SMA ya? Selama SMA di Blitar. Kalau teman-teman mungkin ada yang Blitar, Soekarno banget ya Blitar. Jadi kalau bulan-bulan Juni, Juli itu Blitar itu merah Soekarno. Gaulnya penuh kan. Nah, jadi saya dulu waktu SMA itu pagi sekolah itu masuk jam 7, tank itu masuk. Jam 1 saya jam 1 pulang itu harus paling cepat untuk mendorong gerobak ke alun-alun. Pulang sekolah pulang jualan bakso jam 11 malam. Oh iya? Iya, selama 3 tahun. Gaji saya untuk apa waktu itu? Untuk biaya sekolah. Beberapa gaji saya sisihkan untuk beli DVD bajakan untuk dijual. Waktu itu kan ramai banget di Indonesia. Saya invest ke pedagang di sebelah. Saya invest, aku beli dong, aku beli, nitip. Beli 5.000 bisa dijual 30.000. Sekali lagi, kamu mau zaman dulu saya beli itu. Sekarang kan misal lagi rame ikan cupang misal, atau bonsai lagi rame. Lagi rame kan ikan cupang. Kemarin saya mau bikin syuting. Nanya ikan cupang 2 juta harganya. Gila, saya ada yang lebih, Mas. 5. Zaman dulu saya dijual ikan cupang 5.000 yang diadu. Sekarang 2 juta. Ikan cupang udahlah gua ganti ikan koi. Gitu, Mas. Jadi Mas Endik maaf? Iya, Mak. Semahal itu gitu. Artinya peluang itu reguler. Selalu kayak ada. Selalu ada. Bonsai kelapa. Kalau kita lihat TV kan, kemarin lagi rame itu bonsai kelapa. Satu pohon kecil doang 7 juta. Ya kalau kamu masih sekolah SMA nih, contoh ya masih sekolah SMA, bikin satu aja bonsai yang bagus dari kelapa terus kamu jual online. Sekarang online musimnya. Bisa buka toko sendiri. Iya lah. Teman saya itu jualan pempek, pempek Iksan tuh. Dia jualan pempek itu kayak mengendorse teman-temannya, gua kirimin ya. Nanti lu promosiin. Oh siap, dikirimin pempeknya kita. Hujan-hujan makan pempek kita posting. Nggak tahu apakah yang melihat saya terus beli pempeknya kan nggak tahu. Tapi banyak orang yang akhirnya jadi ngerti, oh ini keren nih pempeknya yang makan udah banyak orang kan gitu. Padahal kita dikasih tuh. Dipikirnya beli kali gitu kan. Jadi, banyak banget motivasinya sangat sederhana bahwa jangan sampai menyusahkan orang lain ketika kita butuh uang untuk pendidikan. Kita harus berdikari minimal pendidikan aja. Karena sangat kompleks. Minimal untuk biaya pendidikan, Mas ya. Oke. Nah, sekarang nih Mas ya, kita akan masuk ke tips-tips teknisnya, Mas. Boleh nggak, Mas? Boleh ya? Oke. Saya mau nanya nih sama Mas. Oke, saya mau nanya sama Mas Endik nih. Ini udah mulai teknis nih. Ini udah tips banget nih buat Soekarno muda yang lagi nonton di sini nih, yang pengen kuliah sambil kerja atau membutuhkan motivasi dalam pekerjaan sambil kuliahnya ya. Tantangan dari berdikari, berdiri di atas kaki sendiri itu, kerja sambil kuliah itu apa? Tantangan terbesarnya yang Mas Endik rasain. Dan cara untuk berhasil melawan tantangan itu. Yang pertama pasti waktu ya. Waktu kuliah, waktu bekerja itu sangat menantang sampai saya harus riset
istilahnya baca waktu saya kuliah sambil kerja, karena saya berpikir kuliah itu butuh waktu sekitar 4 jam dalam sehari. 4 jam. Pekerjaan saya itu 7 jam. 7 tambah 4 artinya 12. Ya kan? 7 tambah 4 berapa tuh? 11 ya? 7 tambah 4, 11. Berarti saya berpikir, berapa jam saya harus tidur? Saya sampai membaca sebuah artikel, orang Jepang tidur rata-rata 5 jam. Gua ternyata 8 jam masih bisa tidur. 8 jam, sambil kerja masih bisa tidur 8 jam, bayangkan. Orang Jepang itu hanya tidur 5 jam. Oke, berarti gue turunin lagi dong, 6 jam. Oke, aku akan tidur selama 6 jam. Jam berapa sampai jam berapa? Misal nih, jam 1, 2, 3, 4, 5. Kita bangun 5 jam. Kalau kita tidur jam 12, kita masih tidur 6 jam. Kalau masih 7 jam, kita bangun jam 5. Terus bilang, aduh waktunya. Lu nongkrong, lu main sama temen, lu naik-naik Honda Beat, keliling-keliling, terus ngerokok Magnum Blue, kan gitu kan. Iya, betul. Mau ya. Sesibuk-sibuknya, silahkan dong. Kita hanya waktu butuh tidur itu 5 jam. Kita pakai ilmunya orang Jepang. Kita tidur jam 12 malam, bangun jam 5, itu sudah 6 jam. Kita tidur jam 11 malam, itu sudah 7 jam. Kita tidur jam, itu sudah. Dan saya tidur 7 jam. Oke, saya kurangin 1 jam, kayak main untuk ngopi, untuk ketemu teman-teman. Sekali lagi, manajemen waktu, dan yakin bahwa ketika kita hitung, kita itu lebih banyak main daripada kerja atau kuliah. Oke, itu jadi satu fakta juga ya. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia tuh justru lebih banyak main daripada bekerja atau berkuliah gitu ya. Betul. Nah, Mas, untuk itu tuh, ketika saya dulu masih kuliah, waktu kuliah, itu kan jam yang jam 4 sore ya. Jam 4 sore sampai jam 8. Ya contoh ya, jam 4 sampai jam 7 lah kalau nggak salah ya. Kita datang kan jam 3 udah datang nongkrong, ngopi, ngerokok, makan bakso di depan UBK, main lah. Gitu ya, jadi penggunaan waktu dengan sebaik-baiknya gitu Mas ya. Orang saya betul, pengguna saya itu masih sempat nonton hantu-hantuan yang di Plaza Edira sini nih, Jakarta Utara zaman dulu. Jauh itu dari sini. Iya Mas ya, jadi seperti yang Mas Enik bilang tadi, penggunaan waktu dan sebaik-baiknya. Mohon dilanjut Mas. Iya. Hilang ya suaranya. Ada muncul lagi kok Mas. Lebih ke kayak manajemen waktu dan manajemen semangat. Tujuan saya kuliah, bagaimana membagi waktu dengan baik dan nanti fine-fine aja sambil gitu ya. Jadi menentukan tujuan nih Mas ya, itu penting sekali Mas ya. betul. Menentukan tujuan. Nah, dalam menjalankan berdikari ini Mas ya, sambil bekerja dan kuliah, apakah membuat schedule, membuat daftar kegiatan harian itu penting nggak Mas? Penting. Agenda sangat. Iya pastilah. Bahwa setiap orang kan pasti punya istilahnya, kalau yang dia kerja di kantor pasti punya jam. Oke, aku kerja jam sekian
sampai jam sekian, pasti ada istirahat makan siang. Disitulah membaca. Karena kita sebenarnya waktu kuliah itu kan sudah dijelaskan sama dosen, dikasih diktat baca, sambil makan baca. Kita butuh kayak mengulang-ulang aja sebenarnya. Ketika sudah dijelaskan, biar kita menjadi orang pintar, itu kan sebenarnya hanya membaca. Bacalah gitu. Kalau kita nggak mau baca, ya udah selesai. Mau kuliah sehari 8 jam, tapi sampai rumah nggak mau baca lagi. Besok ditanya dosennya bingung. Oke, jadi tentukan tujuan, satu ya, itu penting, tentukan tujuan. Kedua, membuat jadwal. Itu dua faktor penting, Mas, ya. Dua hal terpenting. Itu kan kayak begini. Dua hal yang terpenting, justru dua ini, Mas, ya. Dua itu paling penting. Dan saya mau naik Transjakarta, kan ada jadwalnya. Betul. Paling sederhananya kan begitu. Kalau kita itu kalau bisa nunggu salah misal, karena kita nggak mau ngambil jadwal. Tujuan saya adalah ke kampus Cikini. Ke sana naik apa sih? Terserah. Mau Gojek bisa. Gitu, Mas, ya. Siap, Mas. Nah, satu lagi nih, Mas. Cara berpikir nih, Mas, yang penting kan. Mindset, kan katanya mindset adalah segalanya ya. Cara berpikir orang adalah segalanya. Kira-kira mindset apa atau cara berpikir apa yang dibutuhkan untuk tetap semangat dan termotivasi untuk melakukan kuliah sambil kerja? Jadi kalau saya dulu berpikir sana bahwa bahwa kita sudah dicipta sesempurna ini kita punya segalanya, kita harus berpikir besar. Berpikir besar. Berpikir kreatif. Yang terpenting untuk saat ini sebenarnya adalah kita harus berpikir kreatif dan berpikir besar. Artinya apa? Kita harus berkreatif itu bahwa apapun bisa menjadi sesuatu. Saya menjual pulpen ini seharga 2 juta misal. Bisa nggak? Nah, kita harus berpikir dong, bagaimana caranya pulpen ini bisa terjual 2 juta. Sebenarnya gampang. Saya tinggal temuin misalkan siapa sih artis paling ngetop saat ini, Prilly Latuconsina misal. Pril, bisa nggak lu jual ini? Kita lelang, lu jual 2 juta. Pasti cepet. Harus kreatif. Think creative for better result. Impossible is nothing. Kalau saya ya, nggak ada. Kebanyakan orang sebenarnya hanya tanpa jalani. Aduh, nanti begini. Aduh, nanti begini. Kalau saya rawe-rawe rantas, malang-malang putung ya. Sasak terus. Hajar terus ya, maju terus ya. Terus. Betul. Jadi kreatif, tujuan, dan penjadwalan yang baik ya, schedule yang baik ya. 3 itu ya. Nah, kalau itu ini kan bagaimana? Itu kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu jadwalnya, dan kita kreatif, selesai masalah yang lain. Ya, dengan 3 tujuan itu memang sepertinya Mas Endik sudah membuktikan bahwa masalah selesai ya, gitu ya. Iya. Jadi di sini memang kita tuh bicara langsung dengan seorang pelaku yang sudah membuktikan dari Jogja sampai ke Jakarta menjadi scriptwriter sambil kuliah, di mana scriptwriting itu tuh nggak gampang. Scriptwriting itu membutuhkan waktu yang banyak, pikiran yang banyak. Mas Endik itu berhasil melakukan pekerjaan itu dengan kuliah yang dua-duanya memang berat gitu, Mas ya? Iya. Kaos saya bagus. Wih, kaosnya keren banget, Mas. Stop. Pas banget nih bulan Bung Karno. Nah, Mas Endik, pas banget kan? Pakai kaos Bung Karno nih, ya kan? Dan waktu kita udah mau habis. Nah, saya mau nanya pertanyaan yang berkait dengan bulan Bung Karno ya. Dari sosok Bung Karno atau pemikiran Bung Karno,
ada nggak sih yang memotivasi Mas Endik untuk menjadi Mas Endik yang sekarang? Oh, sangat banyak. Soekarno. Soekarno pikirannya sudah jauh ke depan gitu, sangat jauh ke depan, visioner. Terus kita Visioner. ambil bahwa contoh lah ya, contoh paling sederhana. Yang sederhana gini. Gitu Mas ya. Siap Mas. Oke Mas, waktu kita ini sudah habis ya, sudah 1 jam. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Mas Endik yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi tentang bekerja sambil kuliah kepada Soekarno Muda hari ini. Terima kasih juga sudah membagi tentang berdikari dan memberikan motivasi yang juga memotivasi Mas Endik dari Bung Karno juga ya. Dan maaf juga nih buat teman-teman Soekarno Muda di sini, saya lihat banyak sekali pertanyaan, apalagi pertanyaan tentang ini ya, yang dibuat sama Mas Endik ya, sinetron-sinetronnya. Tadi Mas Endik juga sempat menjawab gitu ya. Jadi tunggu, saya cek lagi tuh. Ini ada barusan yang masuk lagi. Ya, oke. Balik lagi. Insya Allah surga tingkat 3. Masih nanya juga. Kata Mas Endik itu masih tahun depan, pas bulan puasa gitu ya. Oke, jadi sekali lagi guys, saya ulangin lagi nih dari Mas Endik tuh. Tadi Mas Endik udah bilang, yang penting melakukan kuliah sambil kerja itu tujuan. Yang kedua adalah membuat schedule atau jadwal yang benar. Yang ketiga adalah kreatif. Karena kreatif itu melakukan apapun tuh bisa dari angle apa saja gitu ya. Contohnya tadi Mas Endik juga cerita tentang kopi gitu ya. Review kopi di YouTube. Orang akan review biasanya dari rasanya, dari wanginya mungkin, dari asal-usul si kopinya. Tapi Mas Endik itu sempat review kopi secara kreatif dari asal-usulnya, di mana dulu Belanda mengakui bahwa kita yang membawa kopi ke Indonesia. Sedangkan menurut Mas Endik itu historinya, sejarahnya tidak. Ternyata kopi itu sudah ada dari dulu-dulu sebelum Belanda masuk ke Indonesia juga. Jadi ternyata yang kita butuhkan itu untuk berdikari, berdiri atas kaki sendiri, kuliah sambil kerja itu adalah kreatif. Kreatif itu penting sekali. Jadi saya ulangi sekali lagi nih dari Mas Endik nih ya. Tujuan, penjadwalan yang baik, dan kreativitas. Oke, waktu kita hari ini sudah habis. Saya juga berterima kasih sekali kepada Mas Endik sudah meluangkan waktu
Thank you sekali lagi Mas Hendik. Semoga kita bisa ngobrol lagi dalam waktu yang dekat lagi Mas. Dan untuk Soekarno Muda yang sudah ikutan hari ini, terima kasih sudah tune in di Kopi Daring UBK. Ditunggu ya Kopi Daring UBK, tanggal 5 Juli bakal ada lagi dengan siapa, nanti akan lihat sendiri. Cek Instagram kita, Univ Bung Karno terus-terusan ya. Siap. Thank you Mas Hendik, sudah menyempatkan waktu. Sukses selalu, sampai jumpa lagi. Salam Soekarno Muda.